Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita memberikan hati dan waktu kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita puji Tuhan dari buku HKBP nomor 2 ayat 1. Naing pujiokuho Jehovah. Terima kasih Allah Bapa kami, Tuhan yang memberkati kami, memberikan hari yang baru. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar hidup kami dan menjadi pelita dan tuntunan bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu panggilan dari Tuhan. Hal ini sangat jelas dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan telah memilih kita masuk ke dalam rancangannya dan telah menetapkan kita menjadi Kristen yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan yang memanggil kita dari gelapnya kehidupan akibat dari dosa dan pelanggaran, sesungguhnya telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang sangat berharga dan istimewa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, faktanya banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan mengalami pergumulan hidup. Faktanya juga ada dua kategori respon manusia ketika menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama, yang percaya menghadapi pergumulan hidup, dia tetap setia kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan.
Kemudian yang kedua, yang mengatakan percaya menghadapi pergumulan hidup, akan tetapi ia tidak mampu bertahan dalam iman kepercayaannya dan menjadikan pergumulan itu menjadi patokan akan kuasa dari Tuhan. Hal demikianlah yang terjadi di jemaat Tesalonika. Jemaat yang sudah menerima Injil dan hidup dalam kebenaran. Mereka mengalami banyak pergumulan hidup karena iman kepada Kristus. Dalam pergumulan itu mereka tidak meninggalkan imannya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 sampai dengan pasal 3 dijelaskan. Jemaat Tesalonika menghadapi penganiayaan, penindasan dari orang-orang yang menolak Kristus. Munculnya pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Atas alasan demikianlah Rasul Paulus menasihatkan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. 2 Tesalonika 2 ayat 3a. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada sukacita yang lebih besar melebihi kesetiaan kepada Tuhan dan hidup yang mau menerima Kristus. Hanya dengan kesetiaan dan kasih kepada Tuhan kita akan dilayakkan atas panggilan Tuhan. Dan dengan kekuatan Tuhan akan menuntun kita untuk menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 118 ayat 1 dan ayat 2. Payan ma dihami. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Besar kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kami senantiasa menghadapi banyak pergumulan hidup, tantangan, dan juga berbagai pencobaan-pencobaan iman. Tetapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan telah memanggil dan memilih kami menjadi orang-orang yang hidup dalam pengharapan yang baik kepada Tuhan, maka kami akan menjadi orang-orang yang hidup dalam iman, menjadi orang-orang yang menang dalam peperangan iman dalam dunia ini. Sepanjang satu hari ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami mau menyerahkan
hidup kami kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang satu hari ini, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami, tolong kami Tuhan. Kami juga mendoakan semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.